Bab 174. Lanita menatap paper bag di tangan Okan dengan ragu. Apa benar Okan sudah berubah menjadi lebih baik? Tapi memang sikapnya sekarang tampak berbeda. Cara bicara dan ekspresi Okan tidak lagi menyebalkan. Okan berubah sopan padanya. Percayalah, aku tulus memberikan ini untuk Saskia. Aku hanya merasa bersimpati padanya karena harus membesarkan kehamilannya seorang diri, ujar Okan. Lanita mengernyit. Seorang diri. Maksud dia apa, sih? Okan tak sabar, dia meraih jemari tangan Lanita dan mengaitkan tali paper bag pada jemari tangan Lani. Semoga kandungan Saskia adikmu baik-baik saja. Okan lalu berpamitan pada Lanita. Tinggallah Lanita yang termenung memegang paper bag di tangannya. Kenapa Okan seperhatian ini pada Saskia? Gumamnya heran. Ponsel Lanita berbunyi, ada satu pesan masuk. Lan, Saskia sudah free, barusan dijemput Tante Danisa. Aku juga sebentar lagi mau masuk. Sepertinya sampai sore. Kamu siang ini sudah tak ada lagi mata kuliah, kan? Pulang saja dengan jauh hari. Sore aku pulang bersama Josh. Lanita mendesah. Dia menimang-nimang paper bag di tangannya. Selamat siang, Nona Lani. Sapa seseorang. Lani menoleh dan mengangguk sopan. Siang, Pak Randy. Bawa apa itu? Banyak sekali isinya. Tanya Randy, dosen akuntansi biaya Lanita. Lanita mengambil jurusan bisnis dan manajemen. Menurut kabar yang masih simpang siur dan belum diketahui banyak orang, Randy sang dosen muda kerap mencari perhatian dan dengan berbagai alasan selalu mendekati Lanita. Randy adalah dosen muda yang tampan, santun serta digemari para mahasiswi. Iya, Pak. Ini punya adik saya. Permisi, saya harus segera pulang. Lanita segera menghindar dari tatapan Randy yang menurut banyak kaum hawa, tatapannya sungguh memabukkan. Randy hanya mendesah dan tersenyum kecil melihat mahasiswi yang dia sukai selalu tampak kikuk dan riku jika didekati, sungguh sangat berbeda dengan mahasiswi lainnya. Lanita mencari Saskia di kamar Aleska. Kia, panggil Lanita. Ini, kamu dapat kiriman dari Okan. Lanita memberikan paper bag berisi banyak box susu hamil. Saskia tertegun. Pantas saja tadi dia tanya aku suka rasa apa. Dia mau beli susu hamil untukku. Gumam Saskia. Lanita mengernyit. Jangan baper. Tetap hati-hati dan waspada terhadap Okan. Berharap dia memang tulus berbuat baik padamu. Iya, Kak. Sahut Saskia mengeluarkan semua box susu hamil dan menatanya di atas meja. Les, aku dapat hadiah untuk dedek bayi dari teman kampus, ucap Saskia lugu. Lanita duduk di sebelah tempat tidur Aleska. Perawat khusus yang tiap hari datang melihat kondisi Aleska belum mengatakan apapun soal perkembangan Aleska. Lanita menyentuh lengan Aleska. Les, perut Kia sudah makin besar, anakmu akan segera lahir. Apa kau tak mau lihat anakmu, Les? Cepat sadar, iya. Kami semua menantimu, lirik suara Lanita. Saskia tersenyum getir seraya mengelus perutnya. Kekasih hatinya masih terbaring tak berdaya tapi cinta di hatinya sedikit pun tak berkurang kadarnya. Saat kedua wanita itu termenung melihat Aleska yang terbaring tenang, Danisa masuk. Dia mengernyit melihat box susu hamil di atas meja. Kamu ganti brand susu hamilmu, Kia. Susu hamil yang mama belikan tidak enak. Tanya Danisa. Enggak, Ma. Itu pemberian teman kampusku yang kemarin menolong Kia. Ini banyak amat. Danisa menghitung box susu hamil. Ada 20 box. Laki-laki itu. Siapa namanya? Anaconda? Ya. Mama sering dengar Sharon menyebutnya Anaconda. Okan, Ma. Bukan Anaconda, ralat Saksia sambil mesem kecil. Hati-hati, dia yang kemarin berniat jahat pada Lanita. Abis dia dihajar Rashid Chis makanya wajahnya lebam-lebam. Tunggu, dia juga dihajar kakakmu. Oh, kemarin Reza minta mama untuk mengajakmu menemui Kimbu, di rumah sakit. Kondisinya sudah semakin pulih. Dia kakakmu, Kia. Duh, ini bagaimana ceritanya? Penolongmu adalah orang yang pernah dihajar kakakmu karena menolong Lanita. Kenapa lingkarannya bikin mumet? Danisa memijat pelipisnya. Saskia terdiam. Dia tidak kenal Kimbul. Tapi Kimbul yang sudah membuat mamanya masuk penjara. Sedikitpun Saskia tidak merasa benci.
Dia senang if mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dia perbuat. Berharap Reza adalah kakak kandungnya tapi ternyata harus orang lain. Tapi Saskia penasaran dengan sosok Kimbul. Aku bersedia menemui orang yang sudah menolong Kak Lanita, Ma. Ucap Saskia pelan. Ya, nanti Reza yang akan mengajakmu ke sana. Danisa membuka satu box susu hamil pemberian Okan. Apa kamu suka rasa susu dengan brand ini? Apa saja Kia suka, Ma. Jawab Saskia. Danisa mengakui jika Saskia bukan tipe pemilih mengenai makanan. Apapun yang dia minum atau makan selalu dinikmati dengan sabar dan ikhlas. Saskia juga tegar menghadapi kehamilannya serta kondisi Aleska. Kia, Tante, aku permisi ke kamarku dulu, ya. Pamit Lanita. Iya, sayang. Jawab Danisa. Lanita berlalu dari kamar Saskia. Dia merasa tak nyaman saat Danisa dan Saskia membahas susu hamil. Tapi di koridor dia malah melihat Dimitri sedang mengelus-elus perut Susana. Bibir Lanita mengerucut. Kenapa aku selalu merasa tidak nyaman dengan kehamilan mereka? Suamiku sendiri saja tidak mempermasalahkan aku belum juga hamil. Nah, kamu tampak lebih feminim kalau pakai anting. Gimana? Suka kan modelnya? Tanya Dimitri mengelus telinga Susana. Susana mengangguk. Pakai anting, pakai rok hamil, rambut digerai. Benar-benar feminim sekali istriku kini, puji Dimitri. Susana kembali tersipu. Lanita yang mengintip dari balik tembok merasa senang melihat Susana yang mulai tampak luwes, tidak kaku saat sebelum menikah. Perlahan Lanita berjalan menuju kamar, ingin merebahkan dan menenangkan diri. Merasa tak nyaman memang tidak salah tapi dia enggan memupuk rasa itu. Hidupnya sudah sangat sempurna, hendaknya dia tetap bersyukur atas semua karunia yang sudah Tuhan beri. Kenapa juga harus mempertanyakan kenapa dirinya belum juga hamil? Tuhan selalu punya rencana terindah untuk semua hambanya. Toh, dirinya dan Reza sehat, tidak ada yang kurang. Pasti Allah SWT punya rencana lain untuk rumah tangganya. 1. Rumah Tarumanegara. Okan termenung memikirkan Saskia. Entah kenapa dia terus saja teringat dengan gadis itu. Nak, ayo makan. Ajak Ros, mamanya. Okan tersenyum. Papa kan belum pulang, Ma. Mulai sekarang, kamu makan kapan saja, bebas. Tidak usah menunggu papamu. Setiap kali kamu merasa lapar, makanlah. Okan tersenyum lalu mengangguk. Tunggu sebentar, Ma. Pinta Okan. Ros duduk di sebelah Okan. Saat mama hamil aku dulu, apa mama pernah pendarahan? Ros mengernyit lalu menggeleng. Kenapa bertanya hal itu? Okan menghela napas dalam. Dia lalu menceritakan tentang Saskia. Tiap kali aku melihat gadis itu, aku ingat mama. Mama pernah cerita bagaimana mama berjuang sendiri melahirkan aku karena papa tahu mama bukan mengandung darah dagingnya. Ros terdiam, angannya jauh melambung ke masa lalu. Masa di mana dirinya memadu kasih bersama Gray, tambatan hatinya yang kini entah di mana. Ma, apa benar ayah kandungku sudah tiada? Tanya Okan. Ros seketika mengangguk mantap. Dia memilih untuk mengatakan jika Gray sudah tiada. Ros sudah memutuskan hidup bersama Taruman dan meninggalkan Gray. Mama kehilangan jejak ayah kandungku. Tanya Okan lirih. Ros kembali mengangguk. Okan menghela napas pasrah. Sudahlah, ayo kita makan saja. Keburu papamu pulang dan selera makanmu hilang melihat wajah suramnya. Ayo, ajak Ros. Okan menurut. Tapi lalu dia berkata lagi. Ma, aku ingin belikan baju-baju hamil atau mungkin vitamin untuk ibu hamil. Apa mama bisa bantu aku? Tanya Okan. Ros menghentikan langkahnya. Apa kau menyukai gadis itu? Okan menatap Ros lekat, dia tak menduga dengan pertanyaan Ros. Keningnya sedikit berkerut. Menyukainya? Entahlah. Tapi jujur, aku terus memikirkannya. Perasaan ini berbeda. Rasanya aku ingin melindungi gadis itu, Ma. Ros mengembuskan napas perlahan. Bemar dia ditinggal hamil oleh pacarnya. Dia bilang belum menikah, tidak bersuami. Gadis itu dihamili pacarnya. Cari tahu kebenarannya. Jangan gegabah seperti kemarin. Kamu hendak menodai istri menantu satu-satunya keluarga Dharmawangsa. Untung saja berhasil digagalkan. Protes Ros. Okan menunduk, menyesali apa yang sudah dia perbuat.
Aku menyesal, Ma. Lirih suara Okan. Jangan lagi mencari perhatian papamu. Percuma. Berprestasi atau jadi berandalan pun kau tidak akan menarik perhatiannya. Ingat itu. Tandas Ros. Okan mengangguk lemah. Ruang VIP rumah sakit. Reza dan Danisa meninggalkan Saskia bersama Kimbul yang wajahnya sudah pulih seperti sedia kala. Dia kini duduk di atas ranjang. Saskia duduk di kursi kecil di sebelah tempat tidur Kimbul. Kimbul tersenyum melihat perut Saskia. Sebentar lagi aku akan punya keponakan, ucap Kimbul. Saskia menunduk seraya mengelus perutnya. Apa kau pernah mengunjungi mamamu? Tanya Kimbul lagi. Saskia menggeleng. Mungkin nanti setelah anak ini lahir, jawab Saskia lirih. Kimbul mengangkat tangannya lalu menyentuh kepala Saskia. Kau adikku, aku akan menjagamu. Jangan pernah merasa sendirian. Saskia merasakan sentuhan jemari Kimbul di kepalanya. Mem, apa benar namamu Kimbul? Tanya Saskia pelan. Kenapa? Aneh? Ya, namaku Hakim Abulaya. Panggilanku sejak kecil adalah Kimbul. Memang kamu tak lihat di papan nama di pintu kamar ini. Namaku tertera di sana, sahut Kimbul. Saskia menggeleng. Hakim jadi Kimbul, kikik Saskia pelan, dia merasa lucu dengan nama Kimbul. Kimbul senang melihat Saskia ternyata mudah akrab dengannya. Aku mendengar kisahmu dengan Tuan Muda Aleska dari Tuan Reza. Bersabarlah dan jangan lelah berdoa untuk kesembuhan ayah calon anakmu, ucap Kimbul. Saskia mengangguk pelan. Setelah melihat Saskia, seketika terbersit tujuan hidup Kimbul. Dia ingin membahagiakan adiknya. Meski dia sangat membenci ibu gadis itu. Reza Darmawangsa saja bisa memiliki hati seluas samudera untuk Saskia, kenapa dirinya tidak? Kapan kakak pulang dari rumah sakit? Tanya Saskia. Mungkin besok sore. Kau mau berkunjung ke rumahku? Ah, tidak, jangan. Nanti saja. Aku akan membeli rumah baru dan memulai usaha biar aku bisa membelikan apa saja untuk keponakanku. Ucap Kimbul. Saskia merasa terharu. Sejahat apapun ulah ibunya, tapi Tuhan begitu menyayanginya. Dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Setelah berbincang cukup lama, Saskia keluar dari kamar rawat inap Kimbul. Reza menyambutnya dengan pelukan di kepala Saskia. Saskia lagi-lagi merasa bersyukur, di tengah kesedihannya menghadapi Aleska yang berjuang melawan koma, dia tetap memiliki banyak kakak yang begitu baik dalam hidupnya. Juga punya calon mertua yang begitu perhatian. Ya, Danisa memang sangat cerewet tapi sebetulnya sangat perhatian pada Saskia. Apa kau sudah kasihkan cincinnya untuk Hilda? Tanya Dimitri pada Rashid yang termangu di depan areanya. Rashid menggeleng. Dia mengetuk-ngetukkan jemari tangannya gelisah. Kenapa? Tanya Dimitri. Kemarin malam kulihat Hilda dijemput seorang lelaki. Saat kutanya, dia bilang ayahnya anak-anak, jawab Rashid melas. Dimitri berhenti mengiris bawang bombay. Dia menatap serius pada Rashid. Mereka mau rujuk? Tanya Dimitri. Entahlah, jawab Rashid. Kali ini dia menopang dagu serta tatapan matanya terlihat kosong. Tabahkan hatimu, kawan. Ujar Dimitri sembari mengembuskan napas keras. Rashid pun menghela napas dalam. Mantan suaminya masih muda, putih dan ia kuakui lumayan tampan, desah Rashid, kepalanya sedikit menunduk. Dimitri memperhatikan sosok Rashid yang memiliki postur tubuh tinggi tegap, berkulit sawo matang sempurna serta potongan rambut yang old style. Tapi mantan Hilda belum tentu punya ilmu bela diri sekeren dirimu, Sob. Ujar Dimitri. Menurut survei, kebanyakan wanita lebih menyukai pria-pria berkulit gelap tapi gagah perkasa daripada pria berkulit putih yang kesannya feminim. Mereka bilang pria brewokan itu lebih hot di atas ranjang ketimbang pria manis berkulit putih, papar Dimitri. Rashid mengernyit. Berarti antara kau dan Suzana yang lebih mendominasi di atas ranjang. Tanya Rashid. Dimitri mengernyit. Maksudmu? Kau itu tinggi tapi berkulit putih dan gemoy. Nah, kau bilang lelaki manis berkulit putih itu kurang hot di atas ranjang. Kau tadi sedang menceritakan pengalamanmu bermain pingpong di atas ranjang, bukan? Dimitri sukses melempar spatula ke arah Rashid. Kenapa harus ada KDRT lagi, sih? Kita bukannya sudah menjadi bestie? Gerutu Rashid. Bicaramu ngawur.
Aku mungkin tampak gemulai tapi aku pejantan tangguh. Buktinya Suzana berhasil kubuat hamil, sungut Dimitri. Rashid mengelus spatula kesayangan Dimitri. Dim, kau tahu. Sebodoh apapun Patrick, SpongeBob tetap menyayanginya. Sama sepertiku, seketus apapun perlakuanmu padaku, aku tetap mengasihimu, Dim. Ucap Rashid pelan. Dimitri memutar bola matanya malas. Sini spatulaku. Ketusnya. Mau kulempar atau kuberikan dengan penuh kasih sayang? Tanya Rashid sembari mesem. Dimitri melotot. Rashid takut jika Dimitri sudah melotot, dia meletakkan spatula dengan sangat hati-hati. Makanya, benda kesayanganmu itu jangan keseringan dilempar-lempar. Itu spatula belinya di Home Shopping Paris, kan? Kiki Rashid. Dimitri menaikkan sebelah cuping hidungnya pada Rashid. Oh, ya, Suzana tampak feminim pakai anting yang malam itu kita beli bersama. Rashid mengalihkan pembicaraan. Tampak semakin cantik, ya. Kekeh Dimitri. Ajaib bukan? Beberapa detik yang lalu Dimitri memasang wajah super kesal sekali pada Rashid. Tapi sedetik kemudian wajahnya kembali sumringah. Aku sebetulnya punya satu set perhiasan hadiah ulang tahun Suzana sebelum menikah. Tapi istriku yang kini hobi sekali merasa mual itu enggan memakainya. Dia bilang risih karena tampak feminim. Tapi saat hamil, dia malah bersedia memakai anting. Mungkin jiwa keibuannya yang selama ini terpendam dalam kubur sudah bangkit, tutur Dimitri panjang lebar. Rashid manggut-manggut. Senang karena Suzana sudah tidak sekaku sebelumnya. Dim, apa kau bisa tanyakan Suzana bagaimana Hilda dengan mantannya? Suzana itu kan serba tahu. Tanya saja tuanmu, Tuan Reza juga serba tahu, ucap Dimitri. Ah, aku sedikit sungkan. Ujung-ujungnya Tuan malah sering menggodaku, ringis Rashid. Kau juga sering menggodanya dan meledeknya, tukas Dimitri. Ayolah, Dim. Nanti aku kasih stok bantalan saffron. Masih ada 4 bantalan lagi di kamarku. Rayu Rashid. Aku juga punya banyak stok saffron, jawab Dimitri. Yah, besti macam apa dirimu? Dimintai tolong malah macam begitu rupa. Rashid protes. Dimitri mendelik gemulai. Coba kalian bayangkan seperti apa itu mendelik gemulai. Saat Rashid terus saja mengganggu Dimitri di areanya, Lani muncul dengan penuh semangat. Dim, apa kau bisa buat Kade Demes? Tanya Lanita. Dimitri mengernyit. Itu makanan. Lanita mengangguk. Terbuat dari apa? Aku baru kali ini mendengar nama itu. Halah, chef kesayangan Tuan Reza kita ternyata tidak tahu Kade Demes. Ledek Sri yang muncul dari pantry seraya meletakkan semangkok salad buah di atas meja makan. Memang kau tahu. Tukas Dimitri. Ya Pak Atul. Ngenah pisan Kade Demes teh munnya homah. Ya, Neng Lani, Kade Demes itu enak banget, kan? Tanya Sri. Lanita menggeleng. Loh, Non Lani belum pernah makan Kade Demes. Sri heran. Lanita kembali menggeteng. Aku baru tahu saat baca novel, di sana tokohnya membuat makanan bernama Kade Demes. Aku jadi penasaran. Kamu bisa buatnya, Sri? Tanya Lani. Cetek, Neng. Nanti ku buatkan. Dimitri dipastikan tak akan tahu apa itu Kade Demes, kekeh Sri. Itu makanan apa, Nona? Tanya Dimitri. Sok luar negeri terus, sih. Ledek Sri. Aku masak sesuai selera lidah Tuan Reza. Gerutu Dimitri. Konon Kade Demes pertama kali tercipta itu di waktu paceklik masa penjajahan Belanda. Dulu, warga pribumi sedang ada dalam masa super sulit, jadi mau tak mau harus mengolah bahan baku seadanya. Sampai kulit singkong yang putihnya itu pun bisa diolah jadi makanan dan ternyata hasilnya enak, Dim. Papar Sri merasa paling tahu sejarah asal-muasal Kade Demes. Dimitri mengernyit. Kulit putih singkong bukannya buat makanan hewan ternak. Dimitri bergidik. Ah, sok tahu. Nanti aku bikin, Tuan Reza pun pasti suka. Aku jamin. Nah, aku mau beli dulu singkongnya. Ya, Non. Sri gegas keluar hendak ke pasar kaget di belakang perumahan tempat tinggal keluarga Dharmawangsa. Semangat sekali dia. Gumam Dimitri. Aku penasaran gimana rasanya, ujar Lani. Aku juga, Non. Kekeh Rashid. Aku sih no, ujar Dimitri lain di mulut lain di hati.
Ya sudah, Non. Kalau nanti Sri sudah buat KDD-mes, Dimitri tak usah dibagi, ucap Rashid seraya menaik turunkan kedua alisnya menggoda Dimitri. Dimitri hanya mengedikkan bahu dengan sorot mata penasaran sebetulnya. Lanita terkikik melihat tingkah Dimitri. Sementara itu di ruangan rahasia ruang kerjanya yang banyak layar monitor CCTV, Reza tergelak melihat keseruan para pegawai setianya sedang beradu mulut.